Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani dari Prodi Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan ilmu biomedik dasar tentang konsep sistem reproduksi pria dan wanita. Struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia termasuk ke dalam kategori reproduksi seksual. Artinya, reproduksi terjadi melalui proses bertemunya gamet jantan ataupun sperma dengan gamet betina ataupun ovum, membentuk individu baru yang disebut dengan fertilisasi. Hasil dari fertilisasi atau pembuahan adalah terbentuknya zigot. Zigot kemudian mengalami perkembangan embrio hingga dilahirkan menjadi anak. Sebagian mamalia, termasuk manusia, berproduksi secara seksual. Laki-laki akan menghasilkan sperma dan sementara perempuan akan menghasilkan ovum. Selanjutnya, di sini ada sistem reproduksi pria. Gambar di sini menampilkan sistem reproduksi pada pria. Di sini ada kandung kemih, vas deferens, penis, saluran uretra, vesicula seminalis, kelenjar Cowper, epididymis, testis, dan skrotum. Dan berikut ini adalah nama-nama serta fungsi dari tiap organ. Yang pertama adalah penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin, sekaligus tempat keluarnya sperma. Yang kedua, skrotum. Skrotum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah testis. Yang ketiga, testis. Testis adalah alat kelamin bagian dalam. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keempat, epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang kelima, saluran uretra. Saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang keenam, vesicula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Yang ketujuh, kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Yang kedelapan, kelenjar Cowper menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Struktur dari sperma yang dihasilkan oleh laki-laki dapat dilihat pada gambar ini. Di sini ada sistem reproduksi wanita. Gambar di sini menampilkan sistem reproduksi pada wanita secara sederhana. Ada tabung falopi, indung telur, rahim, serviks, dan vagina. Dan berikut ini adalah nama-nama organ perempuan beserta fungsinya. Yang pertama ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim sekaligus tempat mengalirnya darah, menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Yang kedua, serviks merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Yang ketiga, saluran telur atau tuba falopi atau oviduk memanjang ke arah samping dari uterus. Fungsinya adalah membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Yang keempat, indung telur
merupakan tempat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel, sel telur atau ovum dikembangkan. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan, yaitu estrogen dan progesteron. Yang kelima, rahim. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma.